Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh nggak saya undang dengan segala hormat dan penuh kasih, yang di belakang boleh kita isi bangku yang di depan Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu teman-teman kita, saudara-saudari kita dari luar, nanti mereka boleh mengisi yang di belakang. Boleh silahkan maju, boleh Aser, boleh dibantu untuk memindahkan ke depan gitu. Baik, haleluya. Biar kita lebih lagi bisa kita dapat lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, sebab mulialah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan mulialah. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Katakan, bila ku pandang ke langit,
Hosana, Hosana. Haleluya, Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana. Oh, haleluya. Katakan lagi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, katakan lebih tinggi lagi. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus. Katakan lagi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagimu. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu. Hosana, amin. Biarlah puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Glory bagimu. Haleluya. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya Allah hadir di tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu akan melawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu akan melawat setiap kami Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan kami tidak izinkan satu kuasa di luar daripada kuasa-Mu Allah kami. Kami patah hancurkan segala kuasa kegelapan. Kami usir segala roh jahat, segala tipu muslihat iblis. Kami patah hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami hanya percaya hadirat Tuhan yang memulihkan. Ketika kami hadir di tempat ini, kuasa-Mu melawat kami, membuat kami menyala-nyala memuji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan pulihkan. Apapun masalah kami ketika kami ada di tempat ini, kami akan pulang membawa kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau bersorak-sorai lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai lagi, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Gloria. Haleluya. Yes, katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Katakan lagi, kami datang bawa pujian.
Ini tangan-tangan kami terangkat Tuhan. Terima kasih Engkau telah lahir bagi kami. Mulialah namamu. Ya, haleluya. Yes Tuhan. Ya, sekali lagi hanya jemaat saja katakan Gloria. Yes, Gloria bagi Tuhan kami, bagi Raja kami. Oh, haleluya. Sekali lagi yuk, sama-sama kita katakan. One, two, three, kita bersukacita dalam Tuhan, amin. Kita masih memuji Tuhan, kita masih bersuka dalam Tuhan. Sebab sungguh nyata kuasa Tuhan bagi kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, yes. Secerahnya mentari. Katakan dengan iman. Sungguh nyata kasih-Mu
Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita datang di sini bukan sebagai penonton Bapak Ibu Saudara. Hanya satu penonton kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang melihat hati kita. Bagaimana kita datang ke tempat ini dengan tujuan memuji Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang perlu ditonton, tapi kita mau memberikan suara kita, pujian kita, tarian kita bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya ketika kita hadir di tempat ini bukan satu kebetulan, karena kita terpilih sebagai anak-anak Tuhan yang dapat merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, sebab Engkau yang sanggup menolong kami. Semua yang ku rasakan, Engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, Engkau yang sanggup menolongku. Amin. Yesus yang sanggup menolong kita. Semua yang ku hadapi, Engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, Engkau yang sanggup menolongku. Aku berserah padamu Tuhan, dengan janji-Mu ku diteguhkan, mengharapkan pengharapanku. Dengan kuasa-Mu kemenanganku, hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan lagi, semua yang angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Engkau juga merasakan. Kau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, Engkau yang sanggup
menolongku. Mari kita sembah Tuhan. Yesus, hanya Kau yang sanggup menolong kami, hanya Kau yang sanggup memulihkan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ini kami serahkan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Ini kami bawa semuanya di hadapan-Mu. Hanya Kau yang sanggup menolong. Kami pertaruhkan pengharapan kami di dalam kuasa-Mu, kemenangan kami, di dalam janji-Mu, kemenangan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menyembuhkan kami, Firman-Mu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus, yang kami rasakan, yang kami adakan, yang kami percaya, kami bawa dalam hidup kami. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, Engkau yang mengendalikan kami, yang bertahta bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, aku berserah padamu Tuhan. Dengan janji-Mu ku diteguh. Kami persilahkan kepada hamba-Nya. Amin. Pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkau. Amin. Yang selalu sanggup menolong. Katakan lagi. Aku berserah padamu Tuhan. Dengan janji-Mu ku diteguhkan. Ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolongku. Haleluya, haleluya, Oh, haleluya. haleluya Bapa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Dengan segenap janji-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Bapa. Kami butuh Tuhan. Bapa, siang hari ini bicaralah kepada setiap kami masing-masing yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan bagi setiap orang yang akan
menonton kembali melalui YouTube dan yang lainnya. Jamah Tuhan, jamah Bapa. Janji-Mu untuk kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan apa yang akan Tuhan sampaikan bagi kami Tuhan. Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tersampaikan Bapa seutuhnya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin maju di dalam iman dan pengharapan akan Engkau. Dan terutama di dalam kasih. Terima kasih Bapa, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Puji Tuhan. Senang pada pagi hari ini, hari Minggu, di minggu ketiga, kita boleh berkumpul bersama, meninggikan Tuhan, muji Tuhan, bersekutu. Bersekutu itu suatu hal yang indah Bapak Ibu. Memang kita bisa beribadah di mana saja. Mungkin di rumah, kalau zaman COVID dulu, kita harus berada di rumah selalu. Kita beribadah melalui online atau streaming live. Tapi rasanya beda Bapak Ibu. Kalau kita bersekutu bersama onsite. Amin. Beda, sangat berbeda Bapak Ibu. Bukan Tuhan gak bisa berbicara melalui media sosial atau media internet. Tetapi ketika kita boleh berkumpul bersama Bapak Ibu, oh indah sekali. Maka dari itu Bapak Ibu saya terus mendorong Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hadirlah di tempat ibadah. Datanglah ke tempat ibadah. Jangan mengandalkan online. Rasanya beda. Rasanya beda. Amin. Amin. Tanpa berlama-lama lagi. Khotbah saya hari ini saya beri judul Nilai Tuhan di Mata Kita. Ini unik Bapak Ibu. Sering kita dengar nilai kita di mata Tuhan. Ya. Kita sering dengar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Sekarang kalimatnya dibalik. Nilai Tuhan di mata kita. Kita buka sama-sama di dalam Filipi 1 ayat 21. Nats yang sudah sangat terkenal dalam dunia rohani, dalam ayat ini sudah sering dikhotbahkan Bapak Ibu. Di mana-mana, bahkan menjadi ayat emas bagi banyak orang. Filipi 1 ayat 21. Mari saya jemput bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Karena saya lihat ayatnya pendek Bapak Ibu. Kalau panjang satu pasal saya nggak akan berani bilang, ayo kita bangkit berdiri. Nanti kalau ada yang encok, nanti aduh Pak Gembala, kayu pinggangku, lututku, itulah. Tapi saya lihat ini pendek, jadi pastilah bisa bertahan ya. Saya minta kita membaca bersama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, belum diminta, gak akan duduk. Wah luar biasa ini yang namanya tentara Tuhan ya. Prajurit Tuhan. Wah, mana ada prajurit kalau misalnya jenderal masih berdiri, prajurit Pak Komandan, saya duduk duluan ya. Gak ada. Ini luar biasa nih. Tentara Tuhan luar biasa ya GB Tanah Merah. Bapak Ibu, teks ini merupakan suatu pernyataan yang kuat dari seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Teks ini sudah sering kita dengar, bahkan Bapak Ibu, jika kita mau melihat pernyataan Rasul Paulus yang lain yang sama kuatnya, dia katakan begini di Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus.
Tuhanku lebih mulia, garis bawahi, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Suatu pernyataan sikap Paulus yang sangat kuat yang kita bisa dapat dari ayat ini. Dua ayat ini menggambarkan bagaimana Paulus menghargai Tuhan. Paulus mendapat panggilan ketika dia perjalanan dari menuju Damsyik, ketika dia mau menganiaya para pengikut Kristus. Bapak Ibu, latar belakang Paulus itu Paulus kecil atau Saulus kecil lahir di sebuah daerah namanya Kilikia. Kilikia ini kalau sekarang Bapak Ibu merupakan bagian daerah dari Turki modern, yaitu di bagian pesisir pantai selatan Turki. Saulus kecil di situ lahir dan tumbuh kembang, dan bapaknya ditengarai adalah seorang yang ekonominya oke lah, menengah ke atas lah Bapak Ibu. Sehingga pada zaman itu kalau orang yang mempunyai ekonomi yang cukup oke, maka tingkat sosialnya pun oke gitu Bapak Ibu. Apa buktinya? Karena Rasul Paulus dia berasal dari suku Benyamin, orang Yahudi. Tetapi Alkitab mencatat dia juga mempunyai kewarganegaraan Romawi. Dan kemungkinan besar dia mendapatkan kewargaan Romawi itu diturunkan dari ayahnya. Ayahnya membeli kewarganegaraan Romawi sehingga diwariskan. Sehingga Saulus tumbuh sebagai anak yang memang semuanya tercukupi Bapak Ibu. Bahkan ayahnya bisa menyekolahkan Rasul Paulus atau Saulus kecil disekolahkan kepada seorang rabi terkenal waktu itu, Gamaliel. Artinya bukan sembarangan kekuatan ekonomi keluarga Saulus. Saulus dididik dengan teliti kata Alkitab di bawah naungan Rabi Gamaliel. Dan karena dia dinaungi oleh seorang rabi yang terkenal waktu itu, maka dia tumbuh kembang menjadi orang yang punya prospek cerah di dalam dunia peryahudian. Dia adalah seorang yang brilian, dia seorang yang pintar, dia berhasil waktu masa mudanya. Bahkan saya bisa katakan mungkin Saulus ini adalah suatu fenomena pada zamannya. Seorang yang masih muda, tetapi keyahudiannya sangat baik. Dikatakan dia berasal dari sebuah mazhab Farisi yang sangat keras, yang paling keras di antara mazhab-mazhab lainnya. Mazhab itu artinya alirannya Bapak Ibu ya. Jadi zaman dahulu Farisi pun punya aliran-aliran. Punya aliran-aliran dan Saulus keluar dari sebuah mazhab yang dikatakan paling keras di antara setiap mazhab Farisi yang ada. Jadi Saulus ini memang prospeknya menjadi seorang rabi Yahudi yang mungkin bisa suatu saat bisa jadi imam besar itu sangat baik. Ketika dia mau mempersekusi Stefanus, orang-orang yang mau membunuh Stefanus melemparkan jubahnya, dia taruh di bawah kaki Saulus. Seorang muda yang artinya semua orang angkat topi. Dia punya suatu kewibawaan yang besar, dihormati. Tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen di sana, Tuhan Yesus menangkap dia. Tuhan Yesus menangkap dia dan di situ Saulus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Perjumpaan pribadinya bertemu dengan responnya mengakibatkan Saulus berubah jadi
Paulus. Paulus yang kita kenal sebagai seorang rasul yang luar biasa. Bapak Ibu, Perjanjian Baru 27, benar nggak? 27 kitab, atau saya salah? 27 kitab. Dia menulis berapa Bapak Ibu? 13 kitab. Hampir setengah dari Perjanjian Baru dia yang tulis. Oleh karena Tuhan pakai dia luar biasa. Dan setiap karyanya orang kagum. Tetapi Paulus tidak memandang semua yang dia dapatkan atau achievement yang dia dapat itu lebih berharga dari Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu sangat berharga. Sehingga dia katakan kalau memang aku harus mati, itu adalah keuntungan. Kalau aku harus mati, itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, harus untuk Kristus. Bagi dia, Kristus sangat berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan suatu quote yang akan saya sampaikan kembali nanti di akhir khotbah. Ada 3 quote. Yang pertama, Kristus tidak akan berharga sama sekali sampai ia lebih berharga dari segalanya. Kita boleh katakan, oh Yesus berharga bagiku. Yesus sangat penting bagiku. Tapi apakah benar demikian? Kristus tidak akan berharga sama sekali dalam hidup kita sampai ia lebih berharga dari apapun yang ada di dalam hidup kita. Quote yang kedua, Yesus sama sekali bukanlah Tuhan di dalam hidup kita, kecuali ia menjadi Tuhan atas segala apa yang ada di dalam hidup kita. Kita boleh katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. Apa benar begitu? Atau jangan-jangan, saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu, tapi Tuhan yang tahu. Jangan-jangan ada aspek-aspek dalam kehidupan kita yang kita katakan, oke Tuhan, Tuhan memang Tuhan, tapi ini bagianku. Ini bagian yang bisa ku kerjakan. Tuhan memang Tuhan. Tapi kita secara tidak sadar sedang membuat suatu batasan, menjadikan Tuhan bukan Tuhan dalam hidup kita. Yesus tidak menolak kontribusi kita, Bapak Ibu. Kita sebagai pengikut Kristus memang harus berkontribusi dalam setiap aspek, terutama dalam pelayanan mengiring Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ketika kontribusi itu diberikan bukan dari suatu niat yang penuh keluar dari hati, kontribusi hanyalah tinggal kontribusi Bapak Ibu. Kontribusi hanya tinggal kontribusi Bapak Ibu. Kontribusi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata demikian. Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Bapak Ibu, Tuhan tidak menolak kontribusi kita dalam kekristenan. Tetapi ketika kita berkata secara tidak langsung bahwa saya mau berkontribusi, tetapi ini batasannya. Kontribusi kita tidak menjadikan suatu hal yang menarik lagi buat Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 kisah yang menggambarkan manusia, yang menggambarkan nilai Tuhan atau seberapa berharganya Tuhan di matanya.
Kisah yang pertama adalah Kain dan Habel. Saya sering angkat kisah Kain dan Habel ini karena sangat menarik Bapak Ibu. Orang-orang yang pertama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, kalau kita telah kisah Kain dan Habel, dua bersaudara ini, si kakak, si Kain, si abang, punya niat baik kepada Tuhan. Punya rasa ingin mengembalikan apa yang Tuhan sudah beri. Dari hasil berladangnya, dia berikan setengah bagi Tuhan. Bapak Ibu, setengah itu besar kan ya Bapak Ibu ya? Kalau kita penghasilan 1 triliun, setengahnya berapa? 500 miliar. 500 M Bapak Ibu, bukan 500 empang, 500 ember, 500 miliar. Dengan kurs rupiah, 500 miliar rupiah. Banyak Bapak Ibu. Dan Kain menganggap setengah dari hasil berladangnya itu adalah sesuatu yang besar diberikan kepada Tuhan. Maka dikatakan dia berikan setengahnya bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan Habel? Sang peternak, pionir, seorang peternak di zaman purbakala. Dia juga ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dipersembahkan? Karena dia seorang peternak, dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berpikir, kalau kita menelaah tentang Kain dan Habel, jangan berpikiran seperti orang modern ya Bapak Ibu ya. Zaman itu mereka ingin menggapai Tuhan. Bagaimana caranya ingin menyapa Tuhan. Keluar dari dalam hatinya. Dia ingin mencapai Tuhan. Caranya gimana Bapak Ibu? Dia bakar korban persembahannya. Ada asap yang naik. Dalam anggapan Kain dan Habel, manusia-manusia pertama saat itu, mereka tahu bahwa Allah berdiam di sorga, di atas. Bagaimana cara mencapai sorga? Mereka bakar dan asapnya naik. Dalam pengertian mereka, itu akan sampai ke sorga. Dan Tuhan boleh menikmati persembahan mereka. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dia persembahkan sulung. Sulung artinya apa Bapak Ibu? Pertama. Dia berikan yang pertama tanpa peduli nanti kambingnya masih beranak atau tidak. Kambing tidak sama dengan kelinci yang bisa beranak begitu banyak. Kambing domba itu kalau menghasilkan yang pertama, itu udah mengucap syukur peternak itu. Dan dia ambil korban yang pertama itu, dia persembahkan kepada Tuhan, dia jadikan korban bakaran. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, Tuhan bukan karena Tuhan suka bau sate Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan suka sate kambing, no Bapak Ibu. Tetapi dengan penalarannya, dengan pikirannya, ketika daging dibakar, apa yang terjadi?
bau harum, Bapak Ibu. Bau harum yang naik. Dan itu menggambarkan hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat waktu saya masih kecil zaman dulu, zaman masih kecil itu kan, kalau yang seangkatan saya itu masih suka dengar ya namanya kaset Sanggar Cerita. Jadi di situ ada cerita anak-anak lah di situ. Dan waktu itu salah satu ceritanya adalah seorang anak yang punya nasi, nggak punya uang untuk beli lauk. Caranya gimana? Akhirnya dia bawa nasi itu, dia deketin tukang sate, di dekat pembakarnya, mulai dia makan. Jadi asapnya itu dia bayangkan, oh aku makan sate, wah enak sekali, tapi dia cuma makan nasi aja. Ini hanya menggambarkan bagaimana Habel ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena Tuhan itu, oh suka bau sate, saya pemakan daging, enggak, bukan itu. Tapi Tuhan menikmati betapa harumnya hatinya kepada Tuhan. Bagaimana Kain? Maaf Bapak Ibu. Pertama, yang jelas dia kasih Tuhan setengah, dia setengah. Artinya apa? Dia menganggap Tuhan atau dia menilai Tuhan seharga 50-50. Harga Tuhan di mata Kain hanyalah 50-50. Ini bagimu Tuhan, ini bagiku. Aku aman di sini, engkau pasti aman. Itu banyak loh Tuhan. Itu satu. Kedua Bapak Ibu, kira-kira kalau dengan penalaran yang baik, kira-kira kalau yang namanya tumbuhan dibakar baunya enak nggak? Ya lihat aja orang nabun bakar bekas potongan pohon atau rumput, baunya enak gak? Enggak kan? Kain ngasal Bapak Ibu. Yang penting dia rasa aku aman, Tuhan pasti terimalah. Jumlahnya banyak kok itu. Dan ku naikkan semuanya ke atas. Bukan langsung, Bapak Ibu jangan berpikir ketika Kain bakar dia punya hasil panennya terus Tuhan batuk-batuk di atas. Ini polusi udara. Enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak melihat hatinya Kain seharum hatinya Habel. Makanya dikatakan persembahan Habel diindahkan. Persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan. Jadi buat Kain, nilai Tuhan di matanya hanya sekedar 50-50. Aman. Bagi Habel Tuhan itu adalah segalanya hidupnya. Dia nggak peduli dia akan bisa kambing dombanya akan melahirkan lagi. Dia nggak peduli rasa aman karena apa? Dia menghargai Tuhan. Kisah yang berikutnya adalah Marta dan Maria. Kisah yang sering kita dengar juga di sekolah minggu. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Maaf, di sini ada yang namanya Marta. Bukan mau ini loh, bukan mau offense ya. Bukan. Tetapi ini Marta yang di sini. Saya yakin Marta yang di situ lebih baik lah. Oh iya Ibu Marta ya. Salam hormat Ibu. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Ya namanya Maria, Ibu Maria, jangan terbang sampai ke langit ketujuh, ya. Tapi saya yakin juga Ibu Maria di sini juga pasti oke, jempol. Kisah ini adalah seorang saudari bersaudari, Marta dan Maria, Marta kakaknya, Maria adiknya. Ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya dan mulai Yesus memberitakan firman Tuhan. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengar setiap perkataannya. Marta sibuk mempersiapkan segalanya. Dia sibuk masak, dia sibuk menyiapkan segalanya. Tapi lama-lama dia kewalahan juga Bapak Ibu. Dia menyiapkan segalanya sendirian. Makanya dia agak sebel dengan keadaan ini. Dia katakan, Tuhan, masa kau biarin aku nyiapin sendirian? Lihat tuh Maria, masa cuma duduk di sana, gak bantu aku. Tuhan bilang apa? Marta, Maria tahu yang berharga. Tahu yang paling berharga dalam hidupnya. Bapak Ibu, kisah ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh membuat suatu persiapan Bapak Ibu. Justru ketika kita membaca kisah ini, kita harus memberikan persiapan yang terbaik bagi Tuhan. Namun atur timing yang tepat. Buat Marta melakukan kesibukan bagi Yesus itu lebih berharga daripada duduk diam di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Buat Marta ketika dia menyiapkan segalanya dia pikir itulah yang paling berharga bagi Yesus. Dan buat Marta ketika nanti dipuji oleh murid-murid Tuhan Yesus, wah Marta masakanmu hebat, enak, wah keren ya rumahmu tertata rapi bagus. Wah semuanya baik, semua hebat Marta. Buat Marta yang paling berharga adalah pujian manusia. Bapak Ibu sekali lagi saya mau tekankan setiap kita bahkan yang melayani Tuhan, baik kalau kita melakukan persiapan. Tetapi ketika kita tahu apa yang paling berharga, kita memilih yang terbaik. Bagi pelayan Tuhan, sebelum ibadah mulai, persiapkan semua dengan baik. Persiapan yang baik pun menggambarkan betapa berharganya Tuhan bagi pelayan Tuhan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, setiap pelayan Tuhan pun tahu bahwa firman Tuhan itu berharga buat hidupnya. Makanya tidak akan ngobrol, makanya akan duduk diam tenang, menyimak. Catat dengan catatan, supaya kita bisa baca lagi di rumah. Diingat baik-baik. Itu menggambarkan nilai Tuhan di mata kita Bapak Ibu. Marta pikir dia sibuk melayani kepentingan Yesus. Itu yang paling berharga. Ternyata tidak. Ada kisah ketiga, Bapak Ibu. Kisah tentang murid Yesus, Yudas, dan perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Masih ingat kisah itu? Ini kisah yang juga sangat terkenal. Kita bisa lihat di Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Multimedia silakan buka. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Wah, ada si Marta lagi Bapak Ibu. Ketemu lagi. Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang, garis bawahi, yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Bukan kanebo, tapi rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
Ayat 4 ini, Mas Yudas. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, Yudas, salah satu sosok yang terkenal di dalam Alkitab. Terkenal karena mengkhianati Yesus. Buat Yudas, Yesus itu cuan. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Maria mengambil minyak wangi yang dikatakan narwastu murni. Artinya bukan oplosan. Artinya bukan yang dibeli di pasar. Tapi narwastu murni yang dikatakan apa? Mahal harganya. Dia tuangkan kepada Yesus. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Maria sungguh membuat Yesus itu di matanya itu sangat berharga. Bagaimana dengan Yudas? Yudas menilai Yesus sesuai dengan harga ekonomisnya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Padahal maksudnya adalah kalau misalnya narwastu ini bisa dijual 300 berapa? 300 dinar, cincailah dapat persenan dari situ kalau dijual. Tidak heran pada akhirnya Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Sebegitulah harga Yesus di matanya. Hari-hari ini kan banyak orang menjual imannya oleh karena menginginkan suatu keuntungan, suatu penghargaan, suatu jabatan, suatu kenyamanan. Karena memang di matanya Yesus hanya seperti itu. Ketika orang-orang di sampingnya tidak sama imannya dengan dia, dia katakan, ayo aku pindah sama teman-temanku aja deh, ikutin iman mayoritas di situ. Hanya sebegitu saja Yesus itu di matanya. Tetapi Bapak Ibu, ada juga tokoh, bukan ada lagi, banyak tokoh di Alkitab yang menganggap Tuhan itu berharga di matanya. Salah satu tokohnya adalah Daud. Kalau ngomongin soal Daud Bapak Ibu, rasanya tidak ada habisnya. Dan rasanya tidak habis kagum ini melihat Daud. Kita tahu dalam kehidupannya bagaimana kisah legendaris dia mengalahkan Goliat. Karena dia tahu Allah, semesta alam menyertai dia. Tetapi Bapak Ibu, di saat terendah dalam kehidupannya, waktu dia jatuh ke dalam dosa, apa reaksinya? Saat itu Daud jatuh ke dalam dosa bersama Batsheba. Dia mengambil istri perwiranya sendiri Bapak Ibu dan membunuh suaminya. Saat ditegur oleh seorang nabi, dia langsung bertobat Bapak Ibu. Dan dia katakan begini, Mazmur 51 ayat 11. Saya tidak tahu kalau di Alkitab buku, kalau nggak salah itu ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, bahkan saat dia jatuh dalam dosa pun, dia menganggap Tuhan itu sangat berharga. Berapa sering kita saat jatuh dalam dosa, kita santai-santai aja Bapak Ibu. Ya udahlah, ya namanya udah jatuh dalam dosa, ya udahlah minta ampun lah, udah selesai. Tuhan pasti baik kok ngampuni.
Tapi sikap Daud menganggap Tuhan itu sangat berharga di matanya. Dia tahu ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia terpisah dari Tuhan oleh karena dosa. Maka dia katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Hubungan dengan Tuhan itu sangat berharga di mata Daud. Dan Roh Kudus yang ada di dalamnya buat Daud itu sangat berharga sekali. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan, jangan buang aku Tuhan. Jangan buang aku. Jangan ambil rohmu yang kudus itu dari dalamku. Begitu berharga Tuhan di mata Daud. Tidak heran Daud menjadi raja yang paling sukses dalam sejarah bangsa Israel. Hingga sampai sekarang pun bangsa Israel atau negara Israel menggunakan namanya sebagai lambang benderanya. Star of David, bintang Daud. Dan bagaimana Daud menghargai Tuhan? Mazmur 119 ayat 164 katakan begini. Mazmur 119 ayat 164. Ini dalam pujian ada. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Buat Daud, hubungan dengan Tuhan itu sangat berharga. Dan dia edik, dia ketagihan dan dia ingin terus. Dia butuh. Dia butuh Tuhan. Sehingga dia 7 kali dalam sehari Bapak Ibu ya. Silakan hitung. Dalam 24 jam 7 kali dalam sehari kira-kira waktu mana saja dia datang kepada Tuhan. Karena begitu cintanya dan berharganya Tuhan di matanya. Ada satu tokoh lagi yang luar biasa di dalam Alkitab yang namanya Musa, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita melihat Musa bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya saudara, kenalan atau teman, ketika Bapak Ibu menganggap mereka penting, dalam 24 jam hidup kita pasti kita akan memberikan prioritas kan? Pasti kita akan memberikan waktu yang terbaik bagi mereka. Dan Musa itu menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Ketika dia memimpin bangsa Israel sampai di kaki gunung Sinai, dia naik ke atas gunung. Dia menghabiskan banyak waktu di situ bersama Tuhan. Musa bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan 34 ayat 10 katakan begini, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Musa saking karibnya dengan Tuhan, dia berhadapan muka dengan Tuhan. Bergaul karib menghabiskan waktu yang banyak bersama Tuhan. Tapi ketika dia menghabiskan waktu yang banyak di gunung Sinai itu bersama Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa Israel yang di bawah kaki gunung. Dalam Keluaran 32 ayat 1. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Sedang Musa bergaul karib dengan Tuhan, bangsa Israel menganggap itu apaan sih? Enggak turun-turun, kelamaan. Apa sih itu? Khotbahnya lama banget.
udah lapar. Kampung Tengah harus diisi. Waktu Musa belum turun-turun dari Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai memberontak. Mereka tidak mau tahu lagi. Udah Musa, sana aja. Kita minta Harun bikin Allah sendiri. Habis itu kita jalan. Apa yang terjadi? Singkat cerita, mereka membangun sebuah patung lembu emas. Dan mereka melakukan penyembahan berhala di situ. Mereka nggak ngerti bagaimana berharganya Tuhan. Dan Musa tahu. Bahkan di bagian Alkitab yang lain, saking bergaul karibnya Musa dengan Tuhan, ketika dia turun dari gunung itu, mukanya bercahaya. Ya, terkontaminasi kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Allah itu kan terang. Ya, Allah itu terang. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia ketularan terangnya Tuhan. Mukanya bercahaya. Bangsa Israel bagaimana? Apakah mereka mau bertemu langsung dengan Tuhan? Enggak. Mereka tidak mau bertemu kepada Tuhan secara pribadi. Mereka katakan, kami takut, biarlah engkau saja yang menjadi wakil kami. Engkau terima firman dari Tuhan, engkau sampaikan pada kami, tapi janganlah kami lah, kami takut sama dia. Bangsa Israel tidak menghargai betapa nilai Tuhan itu sangat tinggi. Bahwa ia ingin bergaul akrab. Bapak Ibu, Mazmur 25 ayat 14 katakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, faktanya Musa menulis 5 kitab awal dari perjanjian lama. Alkitab kita, orang Kristen, 5 kitab pertama yang tulis adalah Musa. Bagaimana mungkin Musa tahu kehidupan Adam dan Hawa? Logikanya. Apakah waktu itu sudah ada YouTube? Apakah waktu itu sudah ada internet? Apakah waktu itu sudah ada ahli-ahli teolog yang bilang, oh Adam dan Hawa itu begini. Ada? Logikanya harusnya dia tidak tahu. Tetapi ketika dia tulis 5 kitab ini, kitab Pentateuch, yang menjadi dasar orang Yahudi dan orang Kristen. Tuhan menyampaikan rahasia-rahasia yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Dia sampaikan kepada Musa. Sehingga kita tahu siapa diri kita, siapa asal kita. Karena Musa bergaul karib dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan yang kemudian akan mengarah kepada kita. Mengapa Yesus berharga? Atau saya tulis di sini catatan saya, mengapa Yesus dalam kurung harusnya, buka tutup kurung, berharga atau sangat bernilai buat hidup kita. Mengapa saya tambahkan kata harusnya? Karena kita sering lip service Bapak Ibu, kita katakan Tuhan itu sangat berharga, Tuhan itu sangat bernilai dalam hidupku, Tuhan itu sangat penting dalam hidupku, tapi pada kenyataannya enggak. Kita hanya rayuan gombal kepada Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita sadari adalah kita ini manusia berasal dari Tuhan. Kita asalnya dari Tuhan Bapak Ibu, bukan dari monyet. No. Kita bukan berasal dari teori Darwin yang dari monyet terus berubah jadi manusia. Ada yang mau disamakan dengan monyet? Saya juga gak mau. Kita berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan segalanya, di hari terakhir dia menciptakan manusia karena kasih-Nya. Dia bentuk manusia itu dari debu tanah segambar
dan serupa Allah. Bukan segambar dan serupa monyet. Tapi segambar dan serupa Allah. Kita ini ciptaan yang paling mulia yang Tuhan ciptakan. Yohanes 1 ayat 1-4 katakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu, garis bawahi. Dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa Sang Firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita dijadikan oleh Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Harusnya kita tahu seberapa berharganya pencipta kita. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita berasal dari Allah, harusnya kita tahu bagaimana kita berlaku. Karena kita tahu, Sang Pencipta itu sangat berharga, sangat tinggi nilainya. Bagaimana mungkin ciptaan berlari menjauhi Sang Pencipta? Allah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi manusia. Kita berasal dari Dia. Yang kedua, mengapa Yesus harusnya berharga atau sangat bernilai buat hidup kita? Yang kedua, karena kasih Allah yang maha besar. Roma 8 ayat 38-39 katakan begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita tahu kasih Allah begitu besar bagi kita, kita nggak akan sembarangan menilai Tuhan. Kita akan tahu bahwa Dia itu adalah segalanya. Kaulah segalanya. Setiap kita nyanyi hal itu, sering pertanyaan pun datang. Apa iya? Apa iya Yesus adalah segalanya bagimu? Kasih Allah begitu besar. Begitu besar Bapak Ibu. Makanya ketika dia menghidupkan manusia, yang Dia bagi apa Bapak Ibu? Nafas. Dia bagi nafasnya bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, nyawa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Jangan main-main. Nafas kita ini ketika kita denyut jantung kita masih berdegup, itu milik Tuhan. Maka dari itu kita bisa mulai melihat betapa berharganya Tuhan dari hidup kita. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Yang ketiga, kepastian keselamatan hanya didapat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Allah tidak menyia-nyiakan waktu. Dia rancangkan suatu sistem penyelamatan terbaik untuk menyelamatkan kekasih jiwanya. Ya, kita ini kekasih jiwanya Bapak Ibu. Belahan jiwanya secara physically. Kenapa dia? Karena kita bagian dari hidupnya. Kita adalah kekasih jiwanya. Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia.
Logikanya kalau sebagai penciptanya, kalau ada penciptanya yang rusak, udahlah, habiskan saja. Kita bikin yang baru, susah amat. Kita bisa melakukan apa aja. Enggak Bapak Ibu, karena Tuhan itu bukan kita. Kalau kita pasti begitu. Aduh, daripada ribet-ribet ini, banyak cincong, habisin aja udah. Kita bikin yang baru. Mungkin kita bikin yang lebih canggih. Tangannya 5, hidungnya 4, biar nafasnya lebih enak. Enggak, dia enggak buang manusia Bapak Ibu. Karena kasihnya yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Oh Bapak Ibu, kita ini berharga di mata Dia. Maka dari itu Bapak Ibu tidak heran kalau Yesus mengatakan begini. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan main-main dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan pikir banyak jalan menuju Roma. Tapi ingat hanya satu jalan menuju kehidupan. Hanya satu jalan menuju keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Begitu berharganya Bapak Ibu. Nama di atas segala nama itu. Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga. Yang keempat. Mengapa Yesus harusnya berharga atau sangat bernilai buat hidup kita? Karena Yesus adalah jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Yesus jawaban untuk segala-galanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pikir setiap masalah dalam kehidupan kita mentok, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada satupun manusia bisa bantu. Ingat, Yesus bisa bantu. Waktu Abraham dan Lot, masih tahu kisah itu? Abraham dan Lot itu keponakan Abraham, dan mereka menjadi semakin kaya dan banyak hartanya, kambing dombanya. Zaman dulu, kekayaan itu dihitung dari banyak ternaknya. Dan Abraham dan Lot mempunyai kekayaan begitu banyak, sehingga akhirnya para gembala mereka jadi suka berantem, rebut-rebutan sumber air, rebut-rebutan sumber makanan. Akhirnya Abraham katakan begini, Lot, ini saatnya kita harus berpisah. Ini saatnya kamu ambil jalan sendiri. Kamu pilihlah mana yang kau anggap paling baik buatmu. Kalau Lot orang Indonesia, dia akan katakan, tulang, biarlah tulang yang duluan. Tulang yang pilihlah, aku sisanya. Tapi Lot dikasih kesempatan, pilih yang terbaik. Dia pandang semuanya. Daerah hijau berair ini daerah paling baik. Oke paman, aku pilih yang ini. Artinya apa? Lot pilih yang terbaik dalam segi pemandangannya. Semuanya dia anggap itu yang terbaik. Dia pilih itu semuanya. Dan Lot pergi. Dan daerah itu namanya Sodom dan Gomora. Kita tahu hasil akhirnya. Ketika Lot sudah ambil semuanya yang terbaik, bagaimana Abraham? Ya, yang itu pasir. Itu gurun gundul. Itu pasir lagi. Yang itu gersang. Tapi Allah bilang apa? Abraham, pandanglah sekeliling. Yang kau pandang itu akan kuberikan kepadamu. Dan keturunanmu akan kuberikan menjadi sebanyak pasir. Bagaimana keturunan Lot Bapak Ibu? Hancur babak belur Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berpikir bahwa saat ini Bapak Ibu dalam keadaan stagnan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Allah sanggup buat jalan. Allah sanggup buat jalan. Apa yang tidak ada bisa diadakan dengan sekejap. Karena Dia Allah.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Bapak Ibu itu seharusnya mengubah paradigma kita memandang Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat berharga. Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu sangat besar sekali. Bahkan Dia tahu rancangan dalam kehidupan kita, kata kitab Yeremia. Allah mengetahui rancangan-rancangan dalam hidup kita. Bahkan kita sendiri nggak tahu berapa menit ke depan kita akan ada di mana, apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Amsal 23 ayat 17, ayat 18 katakan begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Janji Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara sekalian yang mungkin berpikir bahwa I'm finished. I don't have future anymore. Aku tidak punya harapan di masa depanku. Kebutuhan keluargaku banyak, tapi apa yang bisa kubuat? Anak-anak semakin besar. Apa yang sanggup kulakukan? Aku hanya punya pekerjaan seperti ini. Hei, ingat, engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Dan Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh manusia. Tetapi kalau Tuhan sudah tutup pintu itu, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa membuka. Membuat paradigma kita kepada Tuhan, memandang bahwa Tuhan itu sangat berharga. Tuhan segala-galanya. Kembali, seberapa berharganya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang bisa jawab dalam kehidupan masing-masing. Hanya ada dua jawabannya. Yang pertama, jika jawabannya adalah Tuhan sangat berharga, pertanyaan susulan berikutnya, benarkah Allah itu berharga dalam hidupmu? Buktikan itu. Buktikan itu karena apa? Hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal bunimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita melakukan seluruhnya hukum kasih ini? Kita curahkan segenap apa yang kita punya bagi Tuhan. Dan sudahkah kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri? Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau diejek, jangan ngejek. Kalau nggak mau dihianati, jangan mengkhianati. Kalau engkau mau dikasih, kasihilah samamu manusia. Kalau engkau dijahati, tetap kasihi. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, walaupun kita masih dalam keadaan berdosa. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, tetap kasihi. Jika jawabannya belum, atau mungkin kita bisa jujur dalam hati. Mungkin kita nggak akan berani mengeluarkan secara lisan. Tapi kalau kita mau jujur dalam hati, apakah memang kita sudah menghargai Tuhan sungguh-sungguh? Jawabannya belum. Minta Tuhan untuk menyapa secara pribadi dalam kehidupan kita. Minta perjumpaan bersama Kristus. Karena apa? Perjumpaan dengan Kristus dibarengi dengan respon kita, hasilnya luar biasa. Bapak Ibu ingat kisah Sakeus? Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang di dalam strata sosial Yahudi dianggap rendah. Karena apa? Mereka dianggap pengkhianat bangsa sendiri, memeras bangsa sendiri, mengambil cukai. Pajak yang berlebih dari bangsanya sendiri yang dikuasai oleh bangsa Roma waktu itu. Ketika Yesus lewat di kotanya,
Dia penasaran ingin tahu siapa Yesus itu. Alkitab katakan Zakeus orangnya pendek. Dan karena begitu banyaknya orang yang mengelilingi Tuhan Yesus, dia tidak bisa lihat. Akhirnya dia lari-lari, dia manjat pohon, dan dia lihat Yesus yang sudah pernah didengarnya. Ketika Yesus berjalan melalui dia, Yesus melihat ke atas, Zakeus turunlah, aku mau menumpang dalam rumahmu. Seorang yang dianggap hina bagi masyarakat, tapi Yesus mau menumpang di rumahnya. Apa yang terjadi? Zakeus berikrar setiap hasil yang dia peras, dan Bapak Ibu itu ada kalkulasinya, dan begitu besar Bapak Ibu, dan kemungkinan besar dia bisa jatuh bangkrut. Tapi dia sudah tidak peduli lagi, karena apa? Dia berjumpa dengan Kristus. Dan Kristus katakan apa? Terjadi keselamatan di dalam rumah Zakeus. Zakeus menjadi selamat. Zakeus melihat Yesus itu segala-galanya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam hati berkata, ya aku belum menganggap Tuhan begitu berharga dalam hidup saya. Saya hanya menganggap Yesus itu atau Tuhan sebagai sinterklas. Kalau bisa kasih, terima kasih. Tapi kalau enggak bisa ngasih, ya bye-bye. Nanti kalau ingat berdoa, saya akan ingat, saya berdoa. Kalau baru sampai sejauh itu, minta Tuhan ungkapkan bahwa berjumpa dengan Kristus. Karena Kristus lebih besar daripada Santa Claus, Bapak Ibu. Dia bisa memberi, jauh dari pikiran kita. Bapak Ibu, tadi saya ingatkan kembali bahwa saya akan kembali membaca kembali quote kita yang dari atas tadi. Kristus tidak akan berharga sama sekali sampai ia lebih berharga dari segalanya. Yesus sama sekali bukanlah Tuhan di dalam hidup kita kecuali ia menjadi Tuhan atas segala apa yang ada dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim Present Worship untuk naik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Dia tabib pembaptis, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya,
Yesus jawaban, Yesus jawaban yang ku perlu. Kami pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ditanya seberapa berharga kita di matanya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu menggambarkan betapa kasih yang begitu besar dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia serahkan nyawanya Bapak Ibu, ganti kita di kayu salib. Dia rela mati dalam keadaan tercela demi kita. Dia rela disiksa tanpa alasan demi kita. Dia rela dipermalukan demi kita. Kita sangat berharga di matanya Bapak Ibu. Ketika diubah pertanyaannya, seberapa berharganya Tuhan di mata kita? Mari hari ini adalah momen yang paling tepat dalam kehidupan kita. Tanyakan dalam kehidupan kita masing-masing, seberapa penting hidup, seberapa penting Tuhan di mata kita. Maka akan tercermin di dalam setiap tindakan kita. Mari kita bicara, kita ambil waktu sejenak untuk bicara sama Tuhan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban, oh, yang ku perlu. Tapi pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidup. Hanya Engkau Tuhan jawaban hidupku Tuhan. Yesus jawaban yang ku perlu. Kami tergantung Tuhan, oleh-Mu Tuhan. Kami membaptis, juru selamatku. Oh, oh,
Engkau sangat berharga Bapa buat hidup kami Tuhan. Engkau sangat berharga Tuhan. Engkau sangat penting buat hidup kami Tuhan. Bahkan kami tergantung terhadap Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Bapa, hari ini kami kembali diingatkan betapa berharganya Tuhan. Bapa, ampuni kalau hari-hari kami tidak sadar betapa pentingnya Tuhan bagi hidup kami. Betapa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan di saat kesendirian kami, Engkau hadir Tuhan. Bahkan setiap saat kami ditolak oleh orang lain. Bahkan firman-Mu berkata, walaupun ayahmu dan ibumu membuang engkau, tapi aku mendatangimu, aku beserta denganmu. Manusia bisa menolak kita, manusia bisa mengkhianati kita, tetapi Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat buat kita. Dia selalu membuat yang terbaik buat kita. Dia rancangkan rancangan yang terbaik. Kembali kepada kita, bagaimana kita mandang. Bapa, terima kasih untuk pengingat-Mu hari ini. Biarlah mulai hari ini Tuhan, hidup kami mulai berubah. Cara pandang kami berubah Tuhan. Kami boleh melihat sebagaimana Tuhan melihat. Dan boleh kami menyerahkan segala aspek dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan yang harum, yaitu hidup kami seutuhnya bagi Tuhan. Karena Engkau sangat berharga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah tersampaikan. Biarlah Roh Kudus kerjakan lebih lagi Tuhan. Firman-Mu boleh berhenti saat ini disampaikan, tetapi kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sampai menang. Kami percaya Tuhan. Bapa Roh Kudus, terus Tuhan, godok kami Tuhan, gojlok kami Tuhan, sampai kami berubah menjadi kami yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin.